Kabar duka datang dari Amerika Serikat. Baru perawalan tahun 2025 sudah terjadi sebuah bencana alam yang sangat besar, bahkan dikatakan sebagai bencana alam paling buruk dalam sejarah Amerika Serikat. Terjadi kebakaran hutan yang cukup parah di 9 titik berbeda di Los Angeles. Neroris, kita udah melihat semua request kalian, so hari ini kita akan membahas tentang timeline kejadian, tragedinya, official report tentang faktor dan pemicu, dan tentunya teori-teori yang tersebar di masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang dirasa banyak orang merupakan bukti bahwa tragedi ini bukanlah sekedar bencana alam. Dan karena berkaitan dengan teori-teori yang kalian request tersebut, kebijakan kalian kami harapkan. So langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi, Los Angeles Wildfires atau kebakaran hutan Los Angeles itu bermula di Selasa, 7 Januari 2025 pukul 10.30 pagi. Dan pertama, dia muncul di sebuah daerah di kawasan Pacific Palisades. Dan dari sana, api yang muncul itu tiba-tiba tersebar dengan cepatnya ke area sekelilingnya sampai ke Malibu. Di hari yang sama pukul 18.18, kebakaran kedua muncul di daerah Eaton. Dan masih di hari yang sama pukul 22.30, jadi jam 10.30 malam, kebakaran ketiga muncul di daerah Silmer, San Fernando. Kebakaran yang satu ini dinamakan kebakaran Hearst. Keesokan harinya, pada Rabu 8 Januari, pagi-pagi nih, kebakaran juga bermula di dekat Sepulveda Basin di San Fernando Valley, dan kebakaran yang ini dinamakan kebakaran Woodley. Muncul lagi jam 3.25 di Tyler Street, Riverside County, dan jam 8 pagi, api mulai membakar area Olivos, Ventura, tepatnya di Santa Clara River, area yang didominasi sama tunawisma. Sore harinya, api mulai berkobar di Acton, di Antelope Valley, antara pegunungan San Gabriel dan pegunungan Sierra Pelona. Kebakaran yang ini namanya kebakaran Lydia. Dan di hari yang sama, api sudah mulai menjalar ke area Hollywood Hills, dekat Hollywood Bowl dan Hollywood Walk of Fame. Kebakaran yang ini dinamakan kebakaran Sunset, dan kebakaran di area Hollywood Hills ini membuat banyak nih bangunan-bangunan ikonik dan penting di Hollywood juga ikut terancam, termasuk landmark ikonik mereka, papan huruf besar yang bertuliskan Hollywood, yang biasa kita lihat di foto orang-orang yang mendatangi LA. Dan Kamis tanggal 9 Januari, kebakaran Kenneth terjadi di West Hills. Jadi kebayangkan guys, jadi kebakarannya tuh gak cuma di satu titik, tapi muncul di beberapa titik dan tersebar dengan sangat cepat. Bahkan menurut Gubernur California, Gavin Newsom, kebakaran Los Angeles tahun ini itu diduga merupakan bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Bencana ini menghancurkan sekitar 12.000 rumah, memaksa lebih dari 100.000 orang untuk mengungsi, dan sampai saat ini sudah menelan 24 korban jiwa. Dan kebakaran Los Angeles ini juga diperkirakan menjadi kebakaran yang akan paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan diprediksi bahwa kerugian ekonominya itu mencapai 135 miliar sampai 150 miliar US dollars atau sekitar 2,2 kuadriliun rupiah. Dan mungkin angkanya bisa setinggi itu karena memang LA ini adalah area yang sangat-sangat mahal, dan apinya juga menjalar ke lokasi-lokasi paling mahal di LA. Bahkan rumah-rumah artis Hollywood juga banyak yang terlahap api, kayak rumahnya Billy Crystal, Miles Teller, Mandy Moore, Ben Affleck, Mel Gibson, Leighton Meester, mamanya Beyonce, Tina Knowles, Paris Hilton, masih banyak lagi. Pemadam kebakaran California juga dikerahkan untuk memadamkan api. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan air dan cairan kimia ke titik api melalui udara. Palisades fire. Yesterday evening, there was a significant flare-up on the northeastern boundary of the fire, threatening Mandeville and Sullivan Canyon areas. We immediately redeployed resources from the San Fernando Valley to begin evacuation and extinguishment efforts with a relentless air attack utilizing all available aircraft in the area. I can now report that we have increased the fire's containment from 8% to 11% with 3,712 personnel that are assigned to this incident. The fire is now at 22,660 acres with all evacuation orders and warnings. They all remain in place. Tapi mereka juga kesulitan karena pada saat ini California itu emang lagi kekurangan air. Bahkan itu merupakan salah satu alasan bagaimana kebakaran hutan ini bisa bermula.
sekitar setengah jam nih sebelum kebakaran Kenneth terjadi pada tanggal 9 hari Kamis, kepolisian Los Angeles itu sempat ada nih yang mendapatkan sebuah laporan dari seorang warga yang emang deket sama di mana kebakaran itu bermula. Warga tersebut melaporkan bahwa dia telah menangkap seorang pria yang kata dia pergokin lagi mencoba untuk menyalakan api dengan membawa sebuah tabung propana atau penyembur api. Warga yang ngeliat dan tahu nih betapa bahayanya kalau terjadi kebakaran hutan di LA lagi, langsung menangkap dia dan menelpon polisi. Polisi pun datang dan meringkus pria tersebut. So we heard a lot of screaming coming from outside, and these two gentlemen were very heated in their exchange. And so we stepped outside to see what was happening, and the first thing we noticed is one of the men is holding a blowtorch, and the other man is like, he's trying to start a fire. He just tried to start a fire. We're trying to figure out, all right, what's happening? What's going on? Why is this guy walking around with a blowtorch? When we first stepped outside, we were like, hey man, just set the blowtorch down and let's figure out what's happening. He was not going to set the blowtorch down no matter what. And we're like, hey, let's figure out what's happening. Put the blowtorch down. We can all talk. It wasn't happening. He just did not want to set the blowtorch down. The other gentleman had already said he tried to start another fire. And then another gentleman came up the hill and said, yes, he just tried to start another fire at my place. Nah, polisi langsung menangkap pria tersebut, tapi setelah diinterogasi ternyata polisi bilang bahwa dia ini tidak bisa dibuktikan sebagai orang yang ingin membakar atau telah melakukan pembakaran dan berhubungan dengan kebakaran yang sudah terjadi dalam skala masif pada saat itu. Walaupun janggal juga ya guys, kalau dipikirin udah terjadi kebakaran di mana-mana, kenapa orang ini jalan-jalan bawa tabung propana dan penyembur api? Jelas dia ditangkap sama orang dikira sebagai dalang dari kebakaran yang terjadi. Walaupun pria ini dilepaskan dengan bukti-bukti bahwa dia tidak terlibat, polisi juga belum bisa menemukan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi. Walaupun mereka mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Palisades dan Eaton itu bukan diakibatkan oleh petir. Tapi kayak tadi aku bilang guys, wilayah ini tuh sebenarnya lagi kering banget. Wilayah barat dari Amerika Serikat termasuk California itu udah mengalami kekeringan selama puluhan tahun. Walaupun di 2022-2023 sempat teratasi karena ada curah hujan yang cukup lebat, tapi di musim gugur dan musim dingin 2024, California itu menjadi sangat kering lagi. Dan daerah-daerah yang super kering ini sangat rentan terjadi kebakaran. Mungkin seperti contohnya tragedi yang terjadi di Bromo beberapa waktu yang lalu ketika api menyebar dengan sangat cepat karena daun-daun dan rumput di Bromo pada saat itu tuh lagi kering. Jadi kena flare dari orang yang pre-wedding itu, tiba-tiba menyebar apinya dengan cepat. Ditambah lagi di California itu lagi ada angin bernama angin Santa Ana atau the Devil's Winds. Angin timur laut yang kering, hangat, dan berhembus kencang di area California. Dan setiap angin Santa Ana ini berhembus, tingkat kelembapan juga ikut turun. Dan jikalau di tempat-tempat kering itu muncul ada api, ditambah sama Santa Ana, bara api yang kecil pun itu bisa berkobar jadi besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu tadi adalah penjelasan logis tentang apa yang terjadi di Los Angeles saat ini. However, di media sosial seperti yang kalian lihat memenuhi timelineku juga karena semua neroris nge-tag, banyak kejanggalan yang muncul dalam tragedi ini yang membuat banyak orang percaya bahwa ini bukanlah bencana yang disebabkan oleh alam, melainkan memiliki campur tangan manusia yang disengaja. Dan inilah kejanggalan-kejanggalannya. Kejanggalan yang pertama adalah hidran air yang kering. Jadi, menurut California Globe, beberapa bulan sebelum kebakaran ini terjadi, Gubernur California Gavin Newsom itu mengalihkan 80% dari sumber daya air California ke laut untuk menyelamatkan ikan smelt. Nah, diduga bahwa aksi ini disengaja untuk membuat pasokan air di California itu memang terbatas, sehingga saat kebakaran terjadi, petugas pemadam kebakaran itu kesulitan untuk memadamkan api karena nggak ada pasokan air dari hidrannya. Nah, the next best thing adalah sebuah waduk yang ada di Pacific Palisades yang memiliki kapasitas penyimpanan air sampai 117 juta galon. Tapi waduk ini pun tidak bisa diakses karena kebetulan lagi ditutup untuk perbaikan. Jadi para petugas kebakaran itu harus kocar-kacir guys, lari untuk mencari air dari sumber manapun kayak kolam renang, parit, sungai, dan sumber apapun yang mereka bisa akses untuk membantu memadamkan api. Kejanggalan berikutnya adalah pemotongan
pemotongan dana pemadam kebakaran. Jadi beberapa bulan sebelum kebakaran ini terjadi, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, itu memotong anggaran dana pemadam kebakaran Los Angeles atau LAFD sebesar 17,8 juta USD atau lebih dari 280 miliar rupiah. Karen mengatakan bahwa pemotongan ini dilakukan untuk menghilangkan posisi kosong di departemen tersebut dan juga mengutamakan efisiensi dalam alokasi dana. Padahal memo internalnya LAFD udah mengatakan nih bahwa pengurangan anggaran untuk LAFD itu berdampak langsung loh sama aspek operasional mereka, pelatihan anggota, rekrutmen, dan kesiapan LAFD kalau aja nih memang terjadi keadaan darurat dalam skala yang besar seperti yang terjadi saat ini. There is nothing that I will not do for the city where I was born and raised. And I know that goes for all of us. So let me be clear about something. The fire chief and I are focused on fighting these fires and saving lives, and any differences that we might have will be worked out in private. But right now, our first and most important obligation to Angelenos is to get through this crisis. So let's get to the big question, the budget. There's so much talk about it. Was your budget for the fiscal year 2024-2025 cut? What I can tell you is we are still understaffed, we're still under-resourced, and we're still underfunded. So with that, whether it's 7 million, 10 million. But was the budget cut, Chief? Yes, it was cut, and it did impact our ability to provide service. Apalagi LA itu udah diketahui merupakan daerah yang cukup kering. Jadi kebakaran hutan itu sangat rentan terjadi di sana. Tapi kenapa malah anggarannya dipotong segitu besarnya hanya beberapa bulan sebelum kebakaran ini akhirnya terjadi? Kejanggalan berikutnya ini yang sempat ramai banget di media sosial adalah fakta bahwa ternyata banyak banget asuransi-asuransi yang membatalkan polis rumah-rumah mewah di LA beberapa bulan sebelum kebakaran ini. Yang dibatalkan itu jumlahnya sampai 1.600 sampai 2.700 polis rumah, guys. Jadi cukup janggal kan bahwa asuransi itu seakan sudah bisa memprediksi akan terjadinya bencana alam yang bahkan belum kecium gitu. Beberapa bulan sebelumnya mereka udah batalin polis rumah orang seakan mereka tahu nih sebentar lagi mereka harus cover saat rumah-rumah tersebut hancur dalam kebakaran. Kejanggalan berikutnya adalah tong sampah biru. In the aftermath of some of the fires, setelah beberapa api berhasil dipadamkan, banyak orang yang memperhatikan dan mengambil video rekaman dari tong sampah berwarna biru yang selamat. Kenapa hal ini dirasa janggal? Adalah ditemukan banyak banget nih tong sampah warna biru yang tidak ikut terbakar walaupun mereka ada di lokasi-lokasi di mana api itu menghanguskan seluruh rumah di lingkungan itu. Nah tentunya hal ini membuat banyak orang terheran-heran karena biasanya tong sampah itu dibuat menggunakan material yang cukup flammable atau plastik yang mudah meleleh jika terekspos kadar panas tertentu. Nggak cuma tong sampah biru, beberapa orang juga membuat video dan merekam bahwa kebanyakan mobil yang tidak hangus adalah mobil berwarna biru. Nah kejanggalan yang satu ini dikaitkan sebuah teori konspirasi yang nanti kita akan bahas. Mungkin kebanyakan teroris sudah bisa tebak. Dan yang terakhir adalah pohon yang masih utuh. Besarnya kebakaran yang terjadi itu membuat banyak banget nih ribuan rumah dan bangunan yang habis terbakar. Banyak orang yang merasa bahwa cukup janggal banyaknya pohon yang masih berdiri tegak. Padahal katanya ada api yang berasal dari pohon-pohon tersebut. Salah satu yang terekam dan di-share ke media sosial adalah sebuah video yang memperlihatkan pucuk pohon palem yang tiba-tiba terbakar. Padahal di sekitar pohon itu tidak ada sumber api sama sekali. How the f*** does that even happen? That itself is troubling and alarming. The concern is all these ashes are falling on top of this house and the house next door. We're talking about the big concern about this fire so close to all the tightly packed homes in Hollywood Heights, the Hollywood area. If this catches a house on fire, who knows what's happened next? Nah, memang ada yang mengatakan bahwa banyak nih negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mengkamuflasekan tiang pemancar listrik BTS, Base Transceiver Station, supaya terlihat lebih estetik, jadi dibuat seakan menyerupai pohon. Jadi video yang kita lihat itu diduga sebagai tiang pemancar listrik yang lagi konslet gitu, jadi kebakar. Tapi asumsi ini dibantah oleh para ahli sains yang mengatakan bahwa penyebab banyak pohon yang masih berdiri ya karena pohon itu dalamnya kadar airnya tinggi, jadi dia bertahan dalam kobaran api. Samalah logikanya dengan rumput yang masih hijau itu lebih sulit terbakar daripada rumput yang kering. Kalau itu penjelasannya. Tapi penjelasan itu menurut kalian cukup masuk akal atau enggak, guys? Atau menurut kalian ada hal yang janggal lainnya tentang pohon-pohon yang tidak ikut terbakar ketika rumah-rumah di sekeliling mereka runtuh di lahap api? Nah,
sekarang kita akan membahas teori-teori konspirasi yang bersirkulasi saat ini. Aku sama NCC udah rangkumkan dari banyaknya teori yang teroris kirimkan. Teori yang pertama adalah direct energy weapon. Teori yang satu ini tidak menjelaskan kenapa, melainkan bagaimana. Salah satu teori yang paling ramai beredar mengatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di LA itu disebabkan oleh direct energy weapon atau DEW. DEW atau senjata energi terarah adalah senjata jarak jauh yang bisa merusak targetnya menggunakan laser, gelombang mikro, sinar partikel, dan sinar surya. DEW juga bisa digunakan secara diam-diam karena radiasinya tidak menghasilkan suara sama sekali dan tidak terlihat jika berada di luar spektrum. Banyak orang percaya bahwa DEW itu digunakan sebagai pemantik kebakaran yang terjadi di LA. Cara kerjanya adalah dengan mereka menjalankan DEW yang menargetkan laser di daerah tertentu yang berakibat kebakaran. Dugaan ini semakin populer dengan munculnya sebuah video yang diambil dari pesawat yang memperlihatkan ada bola api yang sangat misterius terbang saat kebakaran terjadi, serta pohon-pohon palem yang masih berdiri tegak, sementara rumah dan kendaraan di dekatnya semua terbakar. Nah, yang mendukung teori konspirasi ini sebenarnya adalah kejanggalan yang tadi kita bahas tentang tong sampah biru. Dikatakan bahwa DEW tidak mengenai hal-hal berwarna biru karena frekuensi dan panjang gelombang yang diprogram tidak bekerja pada material berwarna biru. Beberapa beranggapan mungkin warna biru itu berhubungan dengan laut dan air, di mana malah cahaya itu bisa terpantul dan mengarah ke tempat lain yang tidak ditargetkan, sehingga hal itu bisa berbahaya. Nah, seorang pengguna X juga memberikan pendapatnya, gimana menurutnya benda biru tidak hancur karena DEW memiliki laser yang digunakan dalam DEW weapons, dan laser tersebut memancarkan warna biru. Karena lasernya warna biru, dia diserap oleh apapun benda-benda lainnya yang tidak berwarna biru, tapi hanya bisa dipantulkan oleh barang-barang berwarna biru. Dan laser tersebut jika ditembakkan di siang hari, sinarnya itu hampir tidak terlihat. Dan ini sesuai dengan waktu dimulainya kebakaran-kebakaran yang terjadi. Dan anehnya, fenomena biru ini juga terjadi di kebakaran di Maui, Hawaii di tahun 2023, di mana pada saat itu banyak payung restoran dan mobil yang berwarna biru yang tidak terbakar. What do you guys think? Coba komen. Next, teori berikutnya adalah HAARP. HAARP juga pernah kita bahas di Neror yang satu ini, tapi buat yang belum pernah nonton, bisa ditonton abis ini. HAARP itu adalah High Frequency Active Auroral Research Program, sebuah proyek teknologi buatan pemerintah Amerika Serikat yang diciptakan sebagai pemancar berfrekuensi tinggi untuk mempelajari ionosfer. Nah, HAARP ini dipercaya bisa memodifikasi cuaca, menonaktifkan satelit, membuat awan, dan juga hujan buatan. Dan HAARP juga dipercaya menjadi penyebab dari banyak banget bencana-bencana buatan kayak badai, tornado, gempa, sampai tsunami. Persis kayak yang udah kita bahas ketika HAARP juga dikaitkan sama tsunami yang terjadi di Indonesia. Nah, nggak sedikit nih yang percaya bahwa LA wildfires ini juga disebabkan oleh HAARP, di mana ada percikan tornado api yang memang ditargetkan di beberapa titik di area LA untuk memulai sebuah bencana alam. Menurut orang-orang yang percaya sama teori ini, gelombang mikro HAARP itu juga hanya menyerang logam. Makanya banyak banget pohon yang tidak terbakar karena di dalamnya tidak memiliki logam. Sementara rumah, mobil, motor, kebanyakan alat-alat atau hal-hal yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki logam di dalamnya. Mungkinkah HAARP digunakan untuk memulai bencana kali ini juga? Atau menurut kalian narasi ini sebenarnya kurang kuat? Karena di banyak kasus lain di mana HAARP dirasa menjadi penyebab dari sebuah bencana alam, itu biasanya ada tanda-tanda seperti munculnya fenomena-fenomena aneh sebelum bencana itu muncul. Walaupun ada sih satu video orang yang menemukan sesuatu yang menurut dia aneh sebelum kebakaran ini terjadi. Coba kalian lihat videonya. The sky's looking like this and some weird things about it. So first we start with the unusual dryness. Well, that's because this cloud seeding program, which was augmenting rainfall, stopped. So California got really dry really quick. Apakah cukup menjelaskan bahwa HAARP mungkin digunakan? What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Sekarang
kita masuk ke teori-teori konspirasi yang beredar akan motif mengapa bencana ini direncanakan. Yang pertama adalah LA Smart City. Jadi tersebar tuh di media sosial orang-orang yang di tengah hiruk pikuk LA wildfires menemukan poster online yang menunjukkan rencana dibangunnya Los Angeles sebagai Smart City. Dan ternyata rencana ini adalah rencana beneran yang sudah dipublikasi bahkan sejak tahun 2019, di mana Ted Ross selaku General Manager Badan Teknologi Informasi Los Angeles mempromosikan tentang rencana pembangunan kota pintar Los Angeles dengan bantuan teknologi. Menurut dia nih, teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi serta kualitas hidup penduduk, bisnis, dan juga pengunjung. Badan Teknologi Informasi Kota Los Angeles bahkan udah membuat komite kota cerdasnya, terdiri dari 24 departemen dan pejabat-pejabat yang terpilih, termasuk Departemen Air dan Tenaga, Dinas Pekerjaan Umum, sampai kantor wali kotanya. Menurut dokumen PBB 2020, Smart City atau People Smart Sustainable Cities merupakan kota inovatif yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing sebuah kota. Nah, para conspiracy theorists percaya bahwa rencana Smart City LA ini berhubungan dengan bencana yang saat ini terjadi. Dipercaya nih bahwa penghancuran bangunan lama secara massal menyebabkan lahan-lahan jadi pada kosong dan memudahkan pembangunan sebuah kota baru. Hal ini juga berkesinambungan nih, nyambung juga sama perusahaan asuransi yang pada batal-batalin polis. Kalau orang-orang udah pada takut bangun rumah di daerah yang prone atau mudah terbakar, asuransi pun nggak mau cover, itu akan membuat banyak orang akhirnya meninggalkan LA, menjual tanah-tanah mereka dengan alasan keamanan, alias dibuat sulit nih untuk hidup di LA. Tanah-tanah tersebut akan mudah untuk dibeli oleh ordal atau pemerintah untuk kelak menjadi lahan yang sangat-sangat menghasilkan ketika proyek Smart City LA terrealisasikan. Gimana menurut kalian guys? Apakah masuk akal? Coba komen di bawah. Berikutnya ada proyek rel kereta cepat. Jadi Gubernur California Gavin Newsom dan Joe Biden berencana untuk membangun kereta api cepat bernama California High Speed Rail yang menghubungkan San Francisco dan Los Angeles. Macam whoosh gitu guys, macam Shinkansen. Kereta ini bisa menempuh jarak 321 km per jam dan pembangunannya diperkirakan akan dimulai pada musim semi tahun 2025. Nah, muncullah teori bahwa memang bencana ini direncanakan sebagai salah satu agenda yang sudah diatur untuk pembangunan rel kereta api tersebut. Ditambah lagi, sebagai pendukung teori ini, tersebar di internet sebuah foto yang menunjukkan daerah yang terbakar berbaris persis di jalur yang sama dengan jalur California High Speed Rail. Nah, walaupun foto ini rame banget di internet, MCC sama aku harus bilang bahwa foto ini setelah kita cari-cari merupakan foto hasil modifikasi alias editan dari sebuah postingan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Keamanan Kebakaran yang menunjukkan memang lokasi-lokasi yang lebih prone atau lebih rentan terbakar. Jadi bukanlah peta dari rel kereta api yang ingin dibuat, tapi memang rencana dari pembangunan rel kereta api itu beneran. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan yang terakhir yang paling sering di-tag ke aku juga adalah bahwa bencana ini dimulai oleh orang-orang yang ingin menghilangkan bukti dari kasus P. Diddy. Jadi back in 2024, bulan Oktober tahun 2024 tepatnya, sebuah video beredar yang berisikan Ellie Carter, salah satu survivor dari kasusnya P. Diddy, berkata dalam format video memperingatkan orang-orang yang pada saat itu sedang sangat-sangat mengulik dan juga mengikuti kasusnya P. Diddy untuk berhati-hati atas terjadinya kebakaran, ledakan yang menyebabkan kebakaran, serta ledakan yang akan menyebabkan kebakaran yang tidak disengaja yang akan terjadi di LA. Di dalam video tersebut, bahkan Ellie juga sudah mengatakan bahwa orang-orang nantinya akan berpura-pura mereka tidak tahu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Tapi kalau diselidiki, orang-orang akan menemukan bahwa ini terkait dengan perdagangan manusia, dan saat itulah orang-orang akan sadar bahwa kebakaran ini bukanlah sekedar bencana alam. Watch for those fires. Explosions make fires too. Explosions make accidental fires too. And then, oops, we don't know how that happened. And then you look into it and you see that it's tied to trafficking. And then you realize, oh, it wasn't just an explosion or a fire. It wasn't an accident. Accidental fire. And the next thing you know,
celebrities' homes would be on fire. Seperti yang kalian tahu guys, kayak tadi kita bahas di awal juga, kebakaran yang sedang terjadi itu juga menimpa para selebriti Hollywood. Banyak di antaranya yang namanya juga terlibat dalam kasus yang sedang berjalan mengenai keterlibatan P. Diddy dalam semua masalah yang kita udah bahas nih di video rangkuman ini. Dan masih berhubungan sama Ellie Carter, Ellie juga sempat mengatakan bahwa terdapat terowongan-terowongan di bawah kota Los Angeles yang digunakan untuk mendapatkan akses untuk menculik, menyekap, menyiksa orang-orang termasuk anak-anak. There's cities underground, there's warehouses underground, there's actual homes underground. People build these tunnels and they've built them for decades. There's a lot of elite celebrities. They go down there for parties underneath the Getty Museum in Los Angeles, California. Nah, orang-orang yang percaya sama teori konspirasi ini merasa bahwa karena di tahun 2024 terlalu banyak hal yang came out ke publik, yang terungkap ke publik, terutama berhubungan dengan Hollywood dan orang-orangnya, makanya nih, mungkinkah disengaja terjadi sebuah bencana untuk menghancurkan evidence atau bukti-bukti yang ada. Dan perlu diingat bahwa salah satu nama yang ikut keseret-keseret dalam kasusnya Diddy adalah Presiden terpilih Donald Trump. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin tragedi ini disengaja untuk menghilangkan bukti-bukti termasuk terowongan yang dipercaya sebagai lorong perdagangan manusia? Coba komen di bawah. Nah, itu tadi adalah beberapa teori yang paling populer yang tersebar guys. Gimana menurut kalian teroris? Apakah setelah mengetahui informasi-informasi ini kalian masih merasa bahwa enggak kok, teori-teorinya kurang convincing, kurang bisa meyakinkan bahwa memang tragedi ini adalah tragedi yang disengaja? Atau menurut kalian sebenarnya teori-teori ini cukup jelas dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan? Coba let us know what you think. Tapi regardless guys, mau kalian percaya atau tidak, tragedi ini benar-benar terjadi dan berdampak pada banyak orang, banyak keluarga, rumah-rumah yang dibangun susah-susah, rumah-rumah penuh dengan memori, orang-orang yang kehilangan segalanya. Jadi mari teroris kita doakan juga agar bencana ini segera berakhir, kekuatan untuk orang-orang yang melaluinya, dan semoga angka korban jiwa tidak bertambah. Amin. Mungkin itu aja rangkuman dari kita kali ini. Kalau ada yang mau ditambahin, boleh banget ditambahin di bawah opini kalian atau informasi yang mungkin gak masuk ke video ini. Please add it down below. Dan teroris, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Love you.